Oke, silakan. Ada yang mau nanya nggak? Berarti mesti dengan Affinity ini mesti perhatikan layer-layernya juga ya Bang ya? Jangan asal kayak Corel doang nih. Ya, kalau mau diperhatikan boleh, nggak juga nggak apa-apa sih Mas. Cuman pada akhirnya sih emang mesti main layer, supaya lebih jelas. Nanti kita bisa bikin layer baru nih. Layernya kita bikin baru, isinya macam-macam. Kayak bisa kan, apa namanya, group layer. Kalau di Photoshop namanya group layer ya, jadi lebih rapi gitu, manajemen objeknya. Yaitu yang saya suka itu nggak kayak di AI sih, AI kan wajib layer ya, kalau di sini nggak wajib sih Mas. Kalau saya misalkan ini nggak pengen saya ganggu nih background-nya, ya kunci aja, Ctrl L, kunci nih, mudah. Saya nggak bisa ganggu background, kecuali ini aja. Kalau pengen tampil lagi, layer, unlock, all, ya, buka lagi. Ya, muncul lagi nih, layernya. Kira-kira gitu, ada lagi nggak yang mau tanyain? Teks udah, layer-layer power clip udah, muter-muter objek. Kalau saya sih muter-muter objek, udah ada shortcut-nya nih. Kalau mirror kan di sini ini ya, standar ya. Kalau mau pakai shortcut bisa Mas pakai, wah belum saya pasang, nanti deh. Seperti di awal tadi, kira-kira seperti itu. Eyedropper, blend mode, udah ya. Transparent, glow. Sekarang cobain glow objek. Ini objeknya cuman ada noise sama gradient aja. Kita pengen kasih efek glow, ya di sini ada outer shadow. Kalau di CorelDRAW namanya drop shadow ya. Ngaturnya sih kayak gini. Oops, sorry. Offset tool ya. Nanti ada radius. Ya gitu. Itu nggak aneh ya. Jadi kerjaan Photoshop di sini malah jadi vektor gitu. Jadi enaknya kita bisa main tanpa harus pakai Photoshop. Inner glow. Seperti itu ya. Di CorelDRAW nggak bisa kayak gini nih. Jadi gambarnya terpaksa flat ya. Ya, seperti itu kira-kira. Ada lagi selain efek outer glow, sama itu ada emboss dan 3D. Kalau 3D seperti ini. Kalau emboss, bevel emboss, bisa macam-macam. Ini untuk flat ya, Pak? Kenapa? Ya, kira-kira gitu. Flat. Ya. Ya, silakan. Ada lagi nggak? Bang, kalau misalnya kita punya album vektor, itu kira-kira support juga nggak kita buka di Infinity? Apa maksudnya? Gimana? Misalnya kita punya ini koleksi vektor-vektor gitu, terus kita mau kerja di Affinity kan, kita kadang mau ambil itu dikerjain di Affinity untuk nambahin bahan materi, bisa dong ya Bang? Jadi ngambil dari free pick gitu ya Mas ya? Ambil di Iya free benar. pick, di impor ke sini ya? Bisa Mas? Iya benar. Pakai ini aja sama seperti yang tadi, place image. Itu mau vektor, mau SVG, mau WMF, sama aja bisa sih. Bisa diimpor, nggak selalu harus bitmap.
Saya pernah coba sih, berhasil ya. Berhasil ya vektor ya Bang. Ya, sama aja. Terus di sini yang perlu juga duplikat objek, kayak bikin jam. Kita kan sering ya bikin objek melingkar nih. Nah, kayak gini nih. Pengen diputar nih, ngelilingin lingkaran. Lingkaran yang orange ya. Kalau diputar di sini kan, dia pusatnya di tengah-tengah segitiga. Pengen berpusat di tengah lingkaran. Kita mesti nyalain dulu ini ya nih. Enable transform origin. Jadi origin point-nya dirubah dulu. Nanti muncul tuh originnya. Kesini aja. Gitu. Baru diputar-putar. Gitu. Kalau pengen duplikat gimana? Ctrl J. Putar sebanyak. Nah, bagusnya di sini tuh bisa sampai 15 derajat, 30 derajat. Kalau di AI kan 45, 90 gitu ya. Kalau di sini enak nih kayak CorelDRAW. Makanya keunggulan CorelDRAW dan AI di sini ngegabung. Ya gitu, gampang sih. Ya. Sama kayak CorelDRAW ini. Kalau urusan presisi, di sini ada ukuran ya. Misalkan, nah di sini ada masalah nih. Kalau kita di Affinity itu nggak ada skala. Jadi kalau kita pengen perbesar, bentar ya, perbesar segitiga nih. Transformnya ini diklik dulu. Di sini nggak ada nih skala, adanya cuman sudut, ukuran, posisi. Pengen skala gimana? Kalau pengen skala kita terpaksa harus main ini nih, width sama height-nya. Jadi kita belajar matematik ya. Pengen diperbesar 2 kali lipat, berarti 200%. Tapi kalau pengen proporsional, ini dinyalain rantainya. Jadi ngeling 200%. Ya begitu ya. Jadi dia besar tapi subuhnya tadi kan di bawah itu ya, di bawah lingkaran. Kalau pengen sekian persen, pakai kali bisa nggak? Saya coba ini ya. Pengen besarnya 3 kali lipat. 3x. Bukan 3x, 3 bintang ya. Kali 3, sorry. Kali 3. Nah gitu, repotnya tuh di sini harus pakai, tuh udah. Ini kali 3 nih, 3 kali lipat ukurannya. Itu trik main skala di Affinity. Ya silakan, mau tanya apa lagi? Oh iya, corner belum nih. Ini yang bagus juga di sini ya, ada corner tool. Dia bisa ngerubah titik-titik sudut-sudutnya real time. Dan macam-macam, mau tumpul, mau cekung, mau patah, atau nyiku. Ya, jadi kayak gini nggak bisa ya? AI nggak bisa kan? Kalau Corel cuma 2, chamfer sama fillet. Kalau ini banyak nih, bisa gini ya. Oke, apalagi ya setelah itu. Vector brush tool. Brush tool tuh di sini macam-macamnya.
Itu sih tinggal coba-coba aja ya nanti ya Mas ya. Itu. Termasuk yang tadi itu yang rantai. Kalau terlalu besar, terlalu tebal di stroke, kecilin. Rubah warnanya di swatch. Oke. Ya itu udah lumayan banyak kelebihan-kelebihan di Affinity. Sekarang nyuri warna nih, kita punya gambar, kebiasaan buruk, file place ya. Di sini nggak usah file place lagi, langsung pakai tools. Kita pengen nyuri warna nih, nyuri warna dari bitmap. Eyedropper, klik sini, eyedropper tool, color picker ya. Pilih misalkan warna mana nih. Udah selesai. Ya kita gitu buat eyedroppernya. Rasanya toolsnya udah saya bahas ya semuanya. Kontur udah, yang penting tadi corner tool udah, pen tool udah, edit vertex sih udah ya sama aja dengan CorelDRAW. Malah dari simbolnya juga lebih bagus. Transparansi udah, warnanya gradasi. Ya itu aja sih Mas yang saya kagum dengan Affinity, kecepatannya dengan kemudahannya ya. Nggak usah banyak klik, kita beres dan bisa berlapis-lapis di layer ini. Dan juga efeknya juga banyak sekali, seperti di Corel Photoshop. Jadi di sini gabungan bitmap dengan vektor benar-benar jadi satu nih. Ya makanya kalau saya gambarnya jadi seperti ini paling ngerjain 2 jam. Ini masing-masing 1,5 jam. Cepet nih. Silakan, ada yang mau tanya lagi nggak? Masih ada waktu ya, 10 menit lagi. Kalau untuk 3D text-nya Bang, extrude seperti di AI Bang, bisa lah Bang? Nah, itu dia, betul-betul. Di sini udah saya cerita nih. Nah, sekarang kita ngomongin kejelekannya ya, kejelekannya Affinity ini. Kejelekannya itu dia nggak bisa 3D extrude, jadi kita perlu bantuan. Ya, AI dan CorelDRAW, nanti dikasih warna di sini. Jadi bagus ya. Perspektif di sini nggak bisa juga. Bisanya di CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Di sini nggak ada perspektif, kekurangannya itu. Nggak ada blend-nya, nggak ada. Yang paling parah nggak ada ininya nih. Trace bitmap, wah itu penting ya. Kalau buat yang senang convert itu, di sini nggak ada juga Mas, di trace bitmap, di Affinity itu. Itu kekurangannya. Text wrap juga nggak bisa, cuman ngisi-ngisi ke dalam objek-objek yang kayak hati tadi itu. Motong objek nggak bisa, cuman di join to node sama pisahin nodes ya. Smart fill tadi udah nanya kan, nggak bisa juga di sini, paksa main divide, tapi itu nggak sempurna juga. Tadi ada yang nanya diagram juga, nggak bisa di situ. Ada makro, di sini nggak ada. Cuma di sini hebatnya ya, ini yang canggih banget nih. Di sini kita bisa nge-save history. Jadi kerjaan kita sejak awal sampai akhir bisa direkam. Nanti kita bisa buka lagi file itu lengkap dengan historinya. Ngerti nggak? Kebayang nggak? Contoh nih ya. Saya pengen bikin objek dari nol sampai jadi. Nanti orang yang saya kirim filenya itu tahu saya apa aja perintah-perintahnya. Kan canggih itu buat pembelajaran, buat guru, cocok banget. Jadi rahasia kita tuh bakal kebongkar di sini. Oke nih ya, saya bikin file baru. Bikin sembarang objek nih.
Nah, di sini ada yang namanya Save History with Document. Bener nih nyalain? Ya, nyalain. Nanti kalau kita buka ke orang lain bisa seperti ini lagi nanti hasilnya. Sekarang kita lihat historinya nih ya. Historinya kita mau ngapain aja nih? Kita mau ganti warna, gradasi. Mau kasih transparansi. Di histori rekam semua tuh kerjaan kita. Mau dikasih outline, stroke, ke belakangin. Dikasih efek deh. Atau di convert to curve ya. Di kanan, convert to curve. Diedit lagi kurva-kurvanya. Ya, misalkan seperti ini. Kita save. Kita save. Namanya history, misalkan itu ya. Ya, save aja. Yakin ya? Saya mati nih. Saya close. Affinity-nya. Saya buka lagi. Saya buka lagi Affinity-nya tahun depan ya. Bukan sekarang, tapi tahun depan misalkan. Masih kebuka nggak kerjaan tadi itu? Wah, kerekam tuh, ya. Jadi kerjaan sejak awal, udah, ini awalnya kan seperti ini. Itu yang canggih banget buat pembelajaran, buat bikin video tutorial. Misalnya video tutorial, buka aja historinya, tahu cara buatnya. Ya itu kira-kira hebatnya Affinity. Ada lagi yang mau ditanyain? Pak, mau nanya, Pak. Ya. Kalau di Corel, teks bisa untuk envelope. Kalau di sini envelope-nya gimana, Pak? Ah, itu juga nggak bisa. Itu kelemahan distort. Nggak bisa di Affinity. Terpaksa main manual. Manual itu maksudnya di convert to curve, lalu kita perbaiki vertex-vertexnya manual satu-satu. Repot deh. Ya. Itu kekurangannya. Pak Hendy. Ya Pak Cender, ketemu lagi. Untuk pembuatan mockup mungkin nggak ya di sini ya? Misalnya ada, noise ya, sebentar. Misalnya pembuatan penempelan label di sebuah botol gitu, di mockup lah gitu seperti. Ya, soalnya di sini ada fitur perspektif dan distort, Mas. Jadi nggak bisa sih, nggak bisa buat mockup. Kecuali kalau isometri aja bisanya. Iya, nggak tahu ya kalau pakai program yang Affinity Photo itu mungkin bisa ya. Saya belum coba sih. Karena kan khusus buat bitmap, khusus buat vektor ya. Kalau buat mockup, kerjaan bitmap. Iya, baik. Oke, ada lagi nggak? Kalau untuk ketika di print out, kira-kira untuk warnanya pudar nggak Pak ya? Kalau untuk Affinity Designer ini? Nah itu saya belum coba Mas Anum. Belum coba. Cuman saya lihat ke PDF sih, rasanya bagus-bagus aja ya. Ya nanti dicoba deh sendiri-sendiri. Ya, Pak. Tapi kayaknya color profile-nya bagus sih, ngikutin ke AI itu. Iya, tapi untuk resolusinya pasti besar Pak ya, karena emang itu di zoom aja sampai berapa kali lipat pixel nggak pecah. Tergantung Mas, tergantung dokumennya mau berapa resolusinya. Sejak awal kan kita udah ditanya berapa resolusi DPI-nya itu. Kalau kita pengen besar, ya siap-siap aja filenya. Besar juga nanti resolusi file size-nya. Oke. Bang Hendy, mau nanya lagi. Ya. Kalau misalnya kita kerja pakai Affinity kan, terus kita bawa file ke offset misalnya kan, terus kita kasih file save dari Affinity ini kan, terus offset kira-kira terima nggak ya? Ya tergantung offset ya Mas. Kalau yang buka offsetnya saya mah terima Mas. Kalau saya yang buka offset saya terima itu. Kalau saya tolak itu. Ya. Ya silakan.
Ya, moga-moga aja nih dengan acara ini ya, nanti teman-teman bisa praktekin, coba-coba, dikembangkan lagi lebih lanjut. Ya, moga-moga jadi pionir di kotanya masing-masing, karena di sini kan tadi Affinity paling rendah ya, peminatnya itu. Tapi dengan ini malah kita jadi kesempatan besar buat mengembangkan software ini lebih bagus lagi. Saya pikir pengguna CorelDRAW pindah ke AI kan berat ya, susah ya. Tapi ke ini sih mudah sih Mas, soalnya seperti Corel juga, shortcut dan cara kerjanya. Kalau AI itu emang beda ya, buat kelas atas itulah beda. Kalau ini menengah ke bawah nih. Ya gitu, gimana? Cukup? Ada yang mau tahu lagi tentang portfolionya? Jadi buat seperti ini, kebayang ya Mas? Ini pakai noise, kasih inner shadow, ada blending mode yang offset, tanpa harus Photoshop, jadi semuanya vektor, senangnya itu loh. Dan cepat lagi. Nah, Hendy, Ya. Bisa dapat softwarenya di mana nih? Kenapa? Saya belum punya softwarenya nih. Di googling aja Mas, banyak lah. Nah, googling aja. Gitu ya, baik. Oke, cukup mungkin? Nggak ada yang mau tanya lagi? Sorry, saya nggak bisa. Ya. Kira-kira berarti nanti ada nggak nanti ini tentang Affinity ini lagi dibahas lebih dalam lagi? Nggak ada atau cuman sekali ini aja ya kira-kira? Belum ada rencana sih Mas. Saya kan masih belajar juga. Baru seminggu saya belajar nih, belum jauh-jauh. Sepertinya menarik ini Mas. Iya, Pak. Mungkin nanti ditunggu bukunya terbit ya Pak, yang perdana untuk Affinity Designer ini. Soalnya kalau ngajarin di Zoom itu kurang efektif Mas. Nggak banyak yang bisa ngikutin. Jadi mending baca atau lihat YouTube-nya aja deh. YouTube-nya orang-orang bagus-bagus kok. Juga baca, jadi lihat dari situ, sama aja. Format aslinya Affinity ini apa ya Bang Hendy ya? Apanya? Format aslinya dia. Filenya tuh Design. Aneh nih. Namanya nggak enak ya. Kalau Corel kan CDR, AI. Ini malah Design. Sudah pernah dibuka belum Bang Hendy di Corel atau di AI? Kira-kira file format ini kebuka atau enggak? Pasti nggak akan jalan lah. Dijamin nggak akan jalan. Tapi file Corel sama file AI bisa dibuka kalau nggak salah di sini. Hebatnya itu. Katanya begitu. Itu. Jadi kata saya sih mendingan yang bukan tukang ya, biro jasa percetakan print itu gunakan aja Affinity. Semuanya bisa diambil, mau AI, mau CDR, mau AF Design sendiri, mau PDF. Jadi dia terima semua format gitu. Jadi ya cocok lah buat percetakan menurut saya ya. Berarti kalau kita kerja pakai Affinity ini kita save ke JPEG dulu ya untuk kita bawa ke offset ya. Janganlah, ke PDF aja. PDF aja ya. Iya. Jangan ke JPG, kasihan, berat. Rendernya berat. Kalau PDF kan pasti kan offset di resize lagi kan di Corel tuh. Offset kan rata-rata pegangannya Corel tuh. Iya. Tapi tetap aja Corel kan outputnya ke mesin PDF. Dia tetap aja harus convert ke PDF. Supaya colornya nggak sama kan. Jadi kita nggak masalah sih mau pakai AI, CorelDRAW. Yang penting outputnya PDF. Oke, cukup. AF Design bisa dibuka di AI apa? Nggak bisa. Tapi AI bisa dibuka di sini kalau nggak salah. Ini yang bisa dibuka di Affinity nih. Ada PSD, PDF, AI itu. Ya udah ngapain pakai AI lagi? Udah aja buka di sini, ya. CDR bisa nggak CDR? Nggak bisa sih. CDR agak khusus ya. Kalau InDesign, Pak? InDesign, apa sih format belakangnya? Saya juga lupa itu. Saya tahu juga.
Ya, sepertinya sih kalau InDesign nanti dibukanya di Affinity di Publisher. Sepertinya iya, bisa. Pak. Oke. Nah, di sini bukanya nih. Oh Ya. iya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke, cukup mungkin. Kita harus siap-siap dulu. Ya Bang Hendy. Kira-kira nanti yang kerjaan Bang Hendy yang di sini kira-kira apakah ada beberapa yang kita bisa bedah Pak filenya? Misalnya kayak yang salah satu di sini atau ya apa yang mungkin Pak Hendy bisa kasih buat kita otak-atik. Bongkar ya. Boleh. Ntar saya kayak kirim di grup aja, di grup Telegram kalau nggak di grup WhatsApp ya. Boleh. Terima kasih Bang Hendy. Kan gratis. Nggak usah. Mau akuin bikin sendiri silakan. Enggak lah. Buat dibedah aja Bang Hendy. Soalnya saya juga nyontek kok Mas. Orang-orang tuh terlalu overestimate sama saya sih. Saya kan nggak pinter Mas. Saya sih bodoh-bodoh juga lah. Saya kan lulusan terburuk di ITB Mas. Udah IP-nya jelek. Terakhir lagi udah Bang Hendy loh. Bang Hendy ini idola. Enggak loh, padahal itu semua nyontek-nyontekan nih. Seperti ini nih. Saya kan punya dari sini. Ini kan hasil nyontek-nyontek nih. Ya. Saya bikin portfolio dari free pick saya contek, tapi bukan saya copy paste ya. Saya jiplak aja ulang. Diambil idenya. Ini ada kan usahanya lagi. Iya, jadi enggak lah. Saya sama teman-teman semua sama lah. Masih belajar ya. Cuman medianya saya sering nyontek gitu loh. Saya aliran ATM banget. Oke. Baik, terima kasih Bang Hendy. Oke, sampai sini aja mungkin teman-teman ya. Terima kasih Ya. sudah mau mengikuti sampai jam segini. Mohon maaf ada kekurangan apapun. Ya kesimpulannya yang saya ambil sih, Affinity ini sepertinya software masa depan sih. Jadi lebih baik teman-teman yang usianya milenial gitu ya. Kalau saya sih udah 51 Mas, jadi bukan milenial. Saya sih udah tua ya. Tapi senang dengan ini. Apalagi milenial pasti senang lah. Corel tuh orang-orang zaman dulu lah, orang-orang tua gitu. Jadi cepat-cepat aja teman-teman yang jago desain ini, ya. Harganya murah kok, cuma 700 ya. Dibanding beli HP mahal 2 juta. HP rusak beli lagi. Kalau ini rusak nggak apa-apa. Kalau segitu. Kalau bisa Pak rekaman YouTube-nya Pak ya, rekaman videonya. Nah, paling gitulah. Nanti kalau mau belajar lewat YouTube aja deh, ya. Saya bikin videonya aja kalau lewat Zoom lah. Iya. Itu aja teman-teman, terima kasih semuanya. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bang Hendy.